Seandainya Papua benar-benar merdeka, apakah dunia akan menyambutnya sebagai negara baru atau justru mengucilkannya dari peta politik internasional? Apakah kemerdekaan itu akan membawa keadilan bagi rakyatnya atau malah memunculkan babak baru dari konflik panjang yang tak kunjung usai? Pertanyaan ini bukan sekadar imajinasi, tapi juga refleksi dari puluhan tahun perjuangan dan perdebatan yang terus berlangsung. Bayangkan, suatu hari peta Indonesia berubah. Di timur, Papua tak lagi berwarna merah putih, melainkan berdiri sebagai negara baru. Apa dampaknya bagi Indonesia? Dan bagaimana dunia menanggapi lahirnya Papua merdeka? Inilah skenario geopolitik yang mungkin terjadi seandainya Papua Barat berpisah dengan Indonesia. Papua bukan sekadar wilayah timur Indonesia. Letaknya berada tepat di persimpangan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, menjadikannya pintu masuk ke kawasan Melanesia dan jalur penting Samudra Pasifik. Dari sisi geopolitik, siapapun yang menguasai Papua punya posisi strategis untuk mengendalikan perdagangan, sumber daya, dan bahkan keamanan laut di kawasan ini. Bagi Indonesia, Papua adalah benteng pertahanan alami. Tanpa Papua, jalur ke Maluku, Sulawesi, bahkan Jawa akan lebih terbuka terhadap ancaman luar. Karena itu, Papua bukan hanya soal emas, gas, atau hutan tropis. Ia adalah kepingan kunci dalam menjaga posisi Indonesia di Asia Pasifik, sekaligus simbol kedaulatan yang tidak ternilai. Jika Papua merdeka, dampaknya langsung terasa di gelanggang geopolitik Pasifik. Negara-negara Melanesia seperti Vanuatu, Fiji, dan Solomon Islands kemungkinan besar akan menjadi pendukung pertama karena secara etnis dan budaya mereka merasa satu rumpun dengan Papua. Dukungan ini bisa memberi legitimasi internasional yang cepat. Namun, lebih dari itu, Papua akan segera menjadi medan tarik-menarik kekuatan besar. Australia dan Selandia Baru berkepentingan menjaga stabilitas Pasifik, sehingga mereka berpeluang menjadikan Papua sebagai mitra strategis baru. Amerika Serikat akan melihat peluang untuk menghadang pengaruh Tiongkok dengan mendukung negara yang baru lahir ini. Sebaliknya, Tiongkok bisa masuk dengan investasi besar di sektor tambang, infrastruktur, dan energi, persis seperti yang mereka lakukan di Afrika. Dalam skenario itu, Papua bisa berubah menjadi pion dalam permainan catur geopolitik global. Bukan Papua yang mengendalikan nasibnya, melainkan kekuatan asing yang berlomba menancapkan pengaruh. Dan bagi Indonesia, munculnya Papua sebagai negara baru berarti kehilangan ruang kendali di Pasifik. Sekaligus harus berhadapan langsung dengan kepentingan asing di bekas wilayahnya sendiri. Jika Papua benar-benar merdeka, Indonesia akan menghadapi guncangan besar dalam hal politik dan kedaulatan. Kehilangan Papua bukan hanya kehilangan satu provinsi, tetapi kehilangan wilayah yang luas, kaya sumber daya, sekaligus strategis. Dunia internasional bisa memandang Indonesia gagal menjaga integritas wilayahnya. Lebih jauh, hal ini berpotensi menimbulkan efek domino. Gerakan separatis lain seperti di Aceh, Maluku, atau bahkan Kalimantan bisa terdorong menuntut hal serupa. Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara kepulauan besar dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika akan diuji. Apakah mampu mempertahankan persatuannya atau justru terpecah? Di kancah ASEAN, posisi Indonesia sebagai pemimpin informal kawasan bisa melemah. Negara tetangga mungkin meragukan kemampuan Jakarta menjaga stabilitas dalam negeri. Sementara di forum global, Indonesia bisa kehilangan wibawa sebagai salah satu kekuatan demokrasi terbesar di dunia. Singkatnya,
Papua merdeka bukan hanya soal kehilangan tanah dan tambang. Ia bisa meruntuhkan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai negara kesatuan. Dan dalam politik internasional, persepsi kelemahan ini bisa berakibat jauh lebih berbahaya daripada sekadar hilangnya satu wilayah. Papua adalah salah satu lumbung sumber daya alam terbesar Indonesia. Di tanah ini berdiri tambang emas dan tembaga Grasberg, salah satu yang terbesar di dunia. Selain itu, Papua menyimpan cadangan gas alam, hutan tropis yang luas, dan kekayaan laut yang melimpah. Jika Papua merdeka, seluruh kekayaan itu akan berpindah kendali ke negara baru. Bagi Indonesia, ini berarti hilangnya pemasukan miliaran dolar setiap tahun. Sekaligus berkurangnya sumber energi dan bahan baku strategis. Ekonomi nasional akan terdampak, terutama di sektor ekspor dan penerimaan negara. Namun, bagi Papua yang baru merdeka, kekayaan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Tanpa infrastruktur kuat dan tata kelola yang baik, mereka berisiko jatuh ke dalam ketergantungan pada perusahaan asing. Negara-negara besar seperti Tiongkok, Amerika, atau Australia bisa masuk dan menguasai aset vital melalui investasi atau kontrak tambang jangka panjang. Dengan kata lain, Indonesia kehilangan salah satu sumber pendapatan terbesar, sementara Papua merdeka mungkin justru menjadi arena eksploitasi baru bagi kepentingan global. Jika Papua merdeka, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan hanya ekonomi, tetapi juga keamanan. Kehilangan Papua berarti Indonesia harus berhadapan dengan negara baru di perbatasan timur, lengkap dengan potensi konflik sengketa wilayah dan garis batas yang belum jelas. Lebih jauh, Papua bisa membuka pintu bagi masuknya kekuatan militer asing. Jika Australia, Amerika Serikat, atau bahkan Tiongkok menjalin aliansi dengan Papua, pangkalan militer bisa berdiri hanya beberapa ratus kilometer dari Maluku dan Sulawesi. Bagi Indonesia, ini ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan. Selain itu, proses transisi menuju kemerdekaan bisa memicu konflik bersenjata di dalam Papua sendiri. Faksi-faksi berbeda mungkin berebut kekuasaan, dan jika tidak terkendali, Papua bisa berubah menjadi negara rapuh yang menjadi ajang perebutan kepentingan asing. Seandainya Papua merdeka, dampaknya jauh melampaui batas wilayah. Papua bukan sekadar tanah di timur Indonesia. Ia adalah kunci strategis dalam menjaga persatuan nasional sekaligus posisi Indonesia di dunia. Papua merdeka berarti Indonesia harus siap menghadapi tekanan geopolitik baru, ekonomi yang terguncang, dan stabilitas nasional yang terancam. Namun skenario ini juga memberi pesan penting bahwa menjaga Papua bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi dengan pembangunan nyata, keadilan sosial, dan pengakuan atas identitasnya. Akhirnya, pertanyaan terbesar tetap sama. Apakah Indonesia mampu merangkul Papua sebagai bagian sejati dari rumah besar bernama Nusantara? Atau suatu hari nanti, dunia akan menyaksikan peta Indonesia tanpa Papua di dalamnya?